di mana FIFA pun akan berkantor di Indonesia dalam masa transformasi itu. Dan di situ ada 55 poin yang disampaikan oleh FIFA. Satu, akan mengaudit ulang dan pemerintah pasti menyetujui, di mana melihat lapangan sepak bola atau stadion sepak bola yang memang sudah layak dipakai, mana yang belum layak. Yang tentu yang belum layak ya tidak bisa dipakai ataupun harus direnovasi. FIFA akan berkantor di Indonesia untuk persiapan Piala Dunia 2026 gantikan Amerika, satu kalimat sunyi yang mengubah peta sepak bola dunia. Dunia sepak bola sering berubah lewat sorotan lampu terang, konferensi pers megah, dan tepuk tangan panjang dari ribuan penonton. Namun kali ini, perubahan besar justru dimulai dari sesuatu yang nyaris tak terdengar, sebuah kalimat sederhana yang diucapkan tanpa gemuruh, tanpa panggung besar, dan tanpa seremoni berlebihan. Kalimat itu berbunyi pelan, tetapi dampaknya mengguncang. FIFA akan membuka kantor operasional di Indonesia sebagai bagian dari persiapan Piala Dunia 2026, menggantikan peran yang sebelumnya dipusatkan di Amerika. Sekilas terdengar seperti keputusan administratif biasa. Tetapi bagi para pengamat sepak bola global, ini adalah sinyal kuat bahwa peta kekuatan sepak bola dunia sedang bergeser. Indonesia, negara yang selama puluhan tahun lebih dikenal sebagai pasar penonton besar, kini mulai dipandang sebagai mitra strategis dalam ekosistem sepak bola internasional. Dari pinggiran ke pusat perhatian, selama bertahun-tahun, Asia Tenggara berada di pinggir panggung sepak bola dunia. Antusiasme luar biasa masyarakat tidak selalu sejalan dengan pengakuan struktural dari federasi global. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan mulai terasa. Infrastruktur stadion diperbaiki, sistem pembinaan diperkuat, dan hubungan diplomatik olahraga semakin aktif. Keputusan FIFA untuk menempatkan kantor persiapan di Indonesia menjadi simbol paling jelas dari transformasi tersebut. Ini bukan sekadar soal lokasi kerja staf FIFA, tetapi pengakuan terhadap stabilitas, potensi ekonomi, dan gairah sepak bola nasional yang terus tumbuh. Banyak analis menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi FIFA memperluas pengaruh ke pasar baru yang dinamis. Dengan populasi besar, basis penggemar fanatik, serta posisi geografis strategis di Asia Pasifik, Indonesia menawarkan kombinasi yang sulit diabaikan. Kalimat sunyi yang menggema. Menariknya, kabar besar ini tidak muncul dari pidato panjang Presiden FIFA atau konferensi pers spektakuler. Informasi tersebut pertama kali terungkap dalam sebuah forum internal yang membahas logistik global menuju Piala Dunia 2026. Di tengah diskusi teknis yang tampak rutin, seorang pejabat FIFA menyebutkan rencana penempatan pusat koordinasi di Jakarta untuk mempercepat integrasi kawasan Asia. Kalimat itu lewat begitu saja, tanpa tepuk tangan, tanpa headline instan. Namun bagi mereka yang memahami struktur organisasi FIFA, arti kalimat tersebut sangat besar. Karena dalam bahasa diplomasi olahraga, penempatan pusat koordinasi berarti kepercayaan penuh. Dan kepercayaan adalah mata uang paling mahal dalam sepak bola internasional. Mengapa Indonesia? Pertanyaan terbesar tentu saja, mengapa Indonesia? Beberapa faktor dinilai menjadi penentu. Pertumbuhan infrastruktur sepak bola, renovasi stadion, peningkatan standar keamanan, dan modernisasi fasilitas latihan menunjukkan keseriusan jangka panjang. Dukungan pemerintah yang kuat, sepak bola kini menjadi bagian dari strategi diplomasi dan pembangunan nasional, bukan sekadar hiburan. Pasar penonton yang masif. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penonton sepak bola televisi dan digital terbesar di dunia. Posisi geografis strategis, dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi Asia dan mudah menjangkau berbagai zona waktu global. Gabungan faktor ini membuat Indonesia bukan lagi sekadar tuan rumah potensial, tetapi mitra operasional nyata bagi FIFA. Dampak langsung bagi sepak bola nasional. Jika rencana ini benar-benar terwujud, dampaknya akan terasa luas. Pertama, peningkatan standar manajemen sepak bola. Kehadiran staf dan sistem FIFA di dalam negeri akan mempercepat transfer pengetahuan, teknologi, dan tata kelola.
profesional. Kedua, peluang ekonomi besar. Industri olahraga, mulai dari penyiaran, pariwisata, hingga merchandise, akan ikut terdorong. Ketiga, efek psikologis bagi pemain muda. Melihat negaranya dipercaya FIFA dapat menumbuhkan rasa percaya diri generasi baru pesepak bola Indonesia. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi fondasi menuju mimpi yang lebih besar, tampil kompetitif di level dunia. Reaksi dunia. Kabar ini langsung memicu diskusi global. Sebagian pihak menyambut positif sebagai langkah FIFA memperluas inklusivitas. Namun ada juga yang mempertanyakan implikasinya terhadap struktur persiapan Piala Dunia 2026 yang selama ini berpusat di Amerika Utara. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal jelas. Indonesia kini masuk percakapan utama sepak bola dunia. Dan itu sendiri sudah merupakan lompatan sejarah. Lebih dari sekadar kantor, banyak yang melihat keputusan ini bukan hanya soal logistik turnamen. Lebih dari itu, ini adalah simbol pergeseran gravitasi sepak bola, dari pusat tradisional menuju wilayah dengan pertumbuhan tercepat. Sepak bola modern bukan hanya permainan di lapangan. Ia adalah jaringan ekonomi, budaya, teknologi, dan diplomasi global. Ketika FIFA memilih sebuah negara sebagai basis operasional, artinya negara tersebut dianggap relevan dalam masa depan sepak bola. Dan kini, nama Indonesia mulai disebut dalam kalimat yang sama dengan pusat-pusat sepak bola dunia lainnya. Harapan dan tanggung jawab. Tentu, peluang besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Indonesia harus memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan, tata kelola, dan profesionalisme agar kepercayaan ini tidak sia-sia. Karena dunia akan mengawasi, dan kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. Namun jika dikelola dengan baik, langkah kecil ini bisa menjadi awal babak baru sejarah sepak bola nasional, babak di mana Indonesia tidak hanya menjadi penonton setia, tetapi juga pemain penting dalam panggung global. Penutup, perubahan dimulai dari hal kecil. Sejarah seringkali tidak dimulai dari ledakan besar, melainkan dari bisikan pelan yang hampir tak terdengar. Begitu pula kisah ini. Satu kalimat sederhana, satu keputusan yang tampak administratif. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kemungkinan perubahan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Apakah ini benar-benar akan mengubah arah sejarah? Waktu yang akan menjawab.